Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi administrasi barang, yaitu macam-macam gudang berdasarkan kepemilikannya. Oke. Apa itu gudang umum? Jadi, yang dimaksud gudang umum adalah jenis penyimpanan yang sering digunakan dengan beberapa jenis gudang yang memiliki struktur besar. Kerjanya mendukung pembongkaran banyak truk, seperti truk-truk pemasok barang untuk dikirim menemui pelanggan. Lalu berapa jenis gudang berdasarkan kepemilikannya? Jadi jawabannya adalah ada 5 jenis gudang berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama adalah gudang pribadi. Jadi jenis gudang pribadi memiliki sistem yang dioperasikan oleh pemasok dan penyalur. Salurannya dikenal dengan reseller, di mana reseller berguna untuk membantu mendistribusikan kegiatan mereka sendiri. Contohnya, salah satu perusahaan sabun memiliki sebuah gudang besar utama atau dikenal dengan gudang regional. Kemudian di dalam gudang tersebut terdapat beberapa pedagang grosir yang akan mengoperasikan stok-stok barang hingga sampai ke tempat distribusi punya mereka. Kedua, ada jenis gudang umum, yaitu dasarnya adalah ruang yang disewa untuk menyelesaikan kebutuhan distribusi jangka pendek. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang sudah memiliki gudang sendiri, namun membutuhkan ruang penyimpanan tambahan. Yang ketiga ada gudang otomatis. Saat ini sudah banyak gudang yang memiliki alat-alat berteknologi tinggi, sehingga dapat mengoperasikannya secara otomatis. Ini bagian dari kemajuan teknologi dan alat-alat pergudangan. Mereka memakai conveyor belt yang berguna untuk mengangkut barang sehingga meminimalkan kebutuhan SDM karena sudah tergantikan oleh adanya mesin. Next, ada gudang dengan pengatur suhu. Jenis gudang ini menangani penyimpanan berbagai jenis produk, termasuk penanganan yang khusus seperti freezer untuk menyimpan bahan baku. Lingkungan dalam gedung ini dikendalikan dengan suhu agar kelembaban udaranya tetap terjaga. Sebab kualitas dari bahan-bahan baku dalam gedung ini harus tetap terjaga. Selanjutnya ada gudang pusat distribusi. Nah, gudang ini menyimpan produk-produk dengan waktu yang sebentar. Gudangnya berfungsi sebagai titik dalam sistem distribusi di mana produk diterima dari banyak pemasok dan dengan cepat dikirim ke banyak pelanggan. Alur kerja gudang ini mulai dari produk-produk yang masuk di pagi hari dan didistribusikan pada malam harinya. Itu untuk 5 jenis gudang berdasarkan kepemilikannya. Selanjutnya adalah jenis gudang dan fungsinya. Ini ada yang pertama, gudang penyimpanan bahan baku. Jadi jenis gudang ini selalu menyimpan bahan baku setelah proses produksi selesai. Letak gudangnya selalu berdekatan dengan tempat produksi. Biasanya dimanfaatkan untuk menyimpan karet, biji besi, bahan baku material beton, dan lain sebagainya. Yang kedua ada gudang tempat penyimpanan barang setengah jadi. Jadi gudang ini adalah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang dalam proses manufaktur. Biasanya sewa untuk gedung ini selalu mahal karena memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra untuk melakukan pelabelan pada semua barang yang masuk. Selanjutnya ada jenis gudang penyimpanan bahan hasil produksi. Ini merupakan jenis gudang ketiga. Biasanya sistem pembayaran untuk sewa gedung ini adalah per minggu dan per bulan. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang hasil produksi atau barang yang siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Yang keempat ada gudang sebagai pusat konsolidasi dan transit. Jenis gudang ini diperuntukkan sebagai pusat konsolidasi dan transit. Digunakan untuk menerima barang dari berbagai asal, lalu proses penggabungan diteruskan pada konsumen.
Kelima adalah gudang sebagai pusat transshipment, ya hampir mirip dengan gudang transit atau gudang cross-docking. Gudang ini digunakan untuk menerima barang dalam jumlah yang cukup besar ataupun dari berbagai supplier. Setelah lolos proses pembagian barang dengan jumlah yang kecil, lalu proses pengiriman barang ke beberapa tujuan bisa segera dilakukan. Yang keenam ada gudang yang berfungsi sebagai cross-docking. Diperuntukkan bagi mereka jasa ekspedisi sebagai tempat pemindahan muatan dari truk satu ke truk lainnya. Jenis gudang ini merupakan salah satu gudang yang efisiensi dan bisa merespon dengan cepat dalam menangani perpindahan barang. Terus penyewaan gudang ini relatif lebih murah karena jangka waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat. Yang ketujuh adalah gudang sebagai pusat sortir. Jadi perusahaan dan penyimpanan surat dan parcel biasanya membutuhkan jenis gudang ini. Dalam proses ini, awalnya semua barang dikumpulkan untuk disortir. Setelah itu, proses sortir berdasarkan kode pos ataupun zona dikumpulkan dan dilakukan pengiriman berdasarkan area tersebut. Selanjutnya ada gudang fulfillment. Nah, digunakan untuk proses reverse logistik. Manfaatnya untuk menyimpan barang yang akan diretur. Proses yang ada di dalam gudang ini melakukan proses pengecekan kembali barang retur, lalu mengambil beberapa barang yang rusak untuk digunakan kembali atau dimusnahkan. Kesembilan, gudang untuk kepentingan publik. Ya, biasanya gudangnya tidak dikomersilkan, namun dikelola oleh negara. Misalnya gudang Bulog, gudang ini digunakan untuk menyimpan beras milik tentara atau barang bantuan bencana lainnya. Oke, sekian untuk presentasi mengenai gudang berdasarkan kepemilikannya dan jenis gudang berdasarkan fungsinya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian isikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.